Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menganugerahkan kepada kita kesehatan, keimanan, keislaman, dan waktu yang luang, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salah satunya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita menunggu datangnya azan maghrib, Ustazah akan menyampaikan kultum singkat dengan judul Agar Ramadan Lebih Bermakna. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan merupakan momen yang sangat agung. Allah memperbesar pahala serta memperbanyak anugerah di dalamnya. Pintu-pintu kebaikan dibukakan bagi setiap orang yang bersemangat untuk meraihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Dikunci rapat-rapatlah pintu neraka dan diikatlah berbagai setan di dalamnya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmaimin mengatakan bahwa pintu-pintu surga dibuka pada bulan ini karena banyaknya amal soleh dan sebagai motivasi untuk orang-orang agar mengerjakan amal kebaikan, serta dikunci rapat-rapat pintu neraka karena sedikit maksiat yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, dan dibelenggunya setan-setan supaya mereka tidak banyak berulah sebagaimana ulah mereka di luar bulan Ramadan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bulan Ramadan adalah suatu nikmat besar bagi setiap orang yang menjumpainya, serta dapat mengisinya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan maksiat menuju taat, meninggalkan lalai menuju ingat, dan meninggalkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besar anugerah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan. Untuk itu anak-anakku, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu senggang ketika menuju ke berbuka dengan melakukan beberapa hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat pertama yang bisa kita lakukan adalah tidak berlebih-lebihan ketika menyiapkan buka puasa. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan puasa dengan pahala yang berlipat-lipat. Kenapa demikian? Karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Adapun ganjaran bagi orang-orang yang bersabar terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 10, yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan ada dua kebahagiaan yang akan diraih oleh orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Rohnya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ketika berbuka jelas dijumpai oleh setiap orang yang berpuasa, karena ia mendapatkan dirinya diperbolehkan lagi untuk menikmati makanan, minuman, dan bergaul dengan suami atau istri mereka. Namun, bukan berarti kita boleh berlebih-lebihan dalam menjalani saat-saat berbuka atau kegiatan dalam malam-malam Ramadan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Hendaknya kesabaran saat berpuasa terus berlanjut hingga momen-momen menjelang atau selepas berbuka. Di antaranya, tidak berlebihan dalam menyiapkan hidangan berbuka, tidak menanti waktu berbuka dengan berjalan-jalan di tempat umum atau bercampur baur dengan lawan jenis, tidak mendengarkan musik-musik dan sebagainya. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan bermanfaat kedua yang bisa kita lakukan agar puasa kita lebih bermakna adalah memberi makan bagi orang-orang yang berpuasa. Di antara pahala yang agung dan kebaikan yang melimpah yang dapat kita raih pada bulan Ramadan adalah memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun." Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan bermanfaat selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengisi supaya Ramadan kita lebih bermanfaat adalah bersemangat mengajarkan anak-anak untuk berpuasa dan belajar membaca Al-Quran. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab ketika ditanya tentang anak-anak yang sudah mumayyiz, kapankah mereka diperintahkan untuk berpuasa? Beliau menjawab, adapun anak-anak yang belum balik, apabila sudah mampu berpuasa, maka hendaklah ia disuruh berpuasa dan diberi peringatan bila meninggalkannya. Hal ini dilakukan untuk melatih anak-anak tersebut agar beribadah dengan baik. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu, marilah kita bersemangat untuk memperbanyak membaca Al-Quran yang penuh berkah, terutama pada bulan Ramadan ini, di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Sesungguhnya, memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan itu adalah suatu keistimewaan yang khusus. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan selanjutnya yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita lebih bermanfaat adalah menghadiri majelis ilmu. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir, berdoa, sholat, dan bersedekah. Kegiatan-kegiatan ini dapat kita lakukan di dalam majelis-majelis ilmu yang mengkaji hukum-hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di bulan suci penuh berkah ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang insya Allah akan mendatangkan pahala yang berlipat bagi kita semua. Semoga Allah menjadikan kita umat yang selalu pandai bersyukur. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Terima kasih. Selamat menunggu datangnya berbuka puasa dan selamat menunaikan sholat maghrib. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.